Hey, Telutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra. Ini adalah mata kuliah sistem digital. Kita masuk ke pertemuan baru yang membahas mengenai flip-flop dan counter. Ini masih ada hubungannya dengan rangkaian sekuensial. Dalam video pertama ini kita akan membahas mengenai flip-flop. Apa itu flip-flop? Ayo kita simak terus. Nah, ini untuk supaya nyambung sama video pertemuan sebelumnya. Video pertemuan terakhir kita membahas mengenai finite state machine, ada yang more, ada yang milli. Nah, kalau misalnya more itu untuk FSM-nya itu outputnya itu di lingkaran. Nah, pas dibuat blok diagramnya ternyata jadinya seperti ini. Nah, ada rangkaian pembentuk next state, ada rangkaian pembentuk output, dan ada memori. Kemarin kita sudah belajar kalau misalnya mulainya dari memori, nanti memori itu akan berubah niscaya dengan berubahnya input dan juga memori ini akan mempengaruhi outputnya. Nah, itu seperti itu rangkaian sekuensial. Nah, yang perlu kita fokuskan di sini ada dua rangkaian, ada rangkaian pembentuk next state, ada rangkaian pembentuk output. Sebenarnya kalau misalnya dari subset dari apa namanya bagian-bagian kecil ini, nah, jika dilihat secara parsial, ini sebenarnya adalah rangkaian. Ini rangkaian kombinasional, ini juga rangkaian kombinasional. Ini rangkaian kombinasional yang inputnya adalah input dan present state, keluarannya next state. Nah, ini rangkaian kombinasional yang inputnya present state, keluarannya output. Nah, jadi ini. Nah, jadi apa yang membedakan antara eh, blok diagram ini? Nah, ini kan rangkaian kombinasional. Apa yang membedakan blok diagram ini dengan blok diagram rangkaian sekuensial? Ya, berarti yang membedakan adalah intinya ini ya, bahwa rangkaian sekuensial terdapat memori ya. Terdapat memori, memorinya menyimpan state. Jadi karena ada memori ini, maka keseluruhan rangkaian ini bisa dianggap sebagai sebuah rangkaian sekuensial. Sekuensial. Nah, ini rangkaian sekuensial. Gitu. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang rangkaian pembentuk next state dan rangkaian pembentuk output. Karena kita sudah belajar tentang rangkaian kombinasional, satu-satunya yang kita belum belajar untuk membuat rangkaian sekuensial ini adalah memori. Nah, memori untuk sistem digital, memori untuk rangkaian sekuensial itu memori yang khusus. Seperti apa? Nanti kita belajar. Nah, di sini ini nama memorinya ini. Nama memorinya adalah flip-flop atau latch. Nah, jadi kalau misalnya ditanya di kapan-kapan nanti di masa depan flip-flop itu apa? Flip-flop itu adalah memori. Memori apa? Memori dengan ukuran 1 bit, kapasitasnya 1 bit. Kita kan biasanya punya flash disk, punya RAM, segala macam. Itu kan ukurannya 2 GB, 1 terabyte, 500 GB. Nah, sekarang kita punya memori dengan ukuran tidak sampai berbyte-byte, akan tidak sampai 1 byte, ukurannya cuma 1 bit. Nah, apa akibatnya kalau ukurannya 1 bit? Dia hanya bisa menyimpan dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Jadi, memori dengan kapasitas 1 bit, dia hanya bisa menyimpan 1 atau 0. Lalu bedanya apa flip-flop dan latch ini? Flip-flop dan latch ini sebenarnya adalah barang yang sama, cuman bedanya flip-flop ini bersifat sinkronus. Kalau misalnya latch itu bersifat asinkron. Kalau misalnya ngomong sinkron dan asinkron, ini hubungannya nanti ke clock. Nah, clock kalau misalnya pengen tahu clocknya itu apa, kalau misalnya kita punya komputer atau punya handphone kan biasanya prosesornya itu punya kecepatan sekian hertz. Nah, sekian hertz itu menjelaskan kecepatan dari clocknya. Nah, jadi clock itu untuk apa? Kalau misalnya clock itu menjelaskan apa namanya? Menjelaskan itu apa namanya?
langkah-langkah sebuah komputer. Jadi satu langkah komputer itu satu clock gitu. Nah, itu kalau misalnya dia sinkron. Kalau misalnya dia asinkron, dia tidak menggunakan clock. Dia setiap satu tahap itu ya udah dilanjutkan dengan tahap berikutnya tanpa ada clock. Nah, kelebihannya sinkron itu adalah dia gampang gitu, gampang cara kerjanya per langkah per langkah per langkah. Kalau asinkron itu susah karena nanti kalau tidak itu nanti semuanya tidak seirama, nanti berantakan. Tapi kalau misalnya kita belajar lebih gampang belajar latch karena dia tidak menggunakan clock gitu. Nah, di sini kita anggap flip-flop dan latch itu sama aja karena kita tidak membahas sinkron dan asinkron. Jadi ini cuma pengetahuan umum aja. Nanti kedepannya kita tidak belajar sinkron dan asinkron. Ya, jadi saya kira video pertama sampai di sini dulu. Di sini kita sudah membahas bahwa utamanya rangkaian sinkron itu ada di apa namanya memorinya. Memorinya itu namanya flip-flop atau latch. Flip-flop itu ukurannya 1 bit. Dan kita membahas sedikit mengenai sinkron asinkron. Nanti di video berikutnya kita bahas jenis-jenis flip-flop.